Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki hadis yang ke-6. Qala an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ke-6 di Arba'in Nawawiyah niki diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Nu'man bin Bashir. Yes. Nu'man bin Bashir itu salah satu sahabat Rasulullah yang masih sangat muda, bukan muda lagi, kecil. Ya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, umurnya Nu'man bin Bashir niki baru 8 tahun. Tapi dengan umur yang seperti itu, dia sudah banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena pertama dia sering mengikuti majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia juga suka menghafal. Jadinya setiap yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihafal oleh Nu'man bin Bashir. Bahkan sampai hadis-hadis yang penting seperti ini adalah dikatakan oleh para ulama, ini adalah salah satu hadis umdah, salah satu hadis pondasi dalam Islam. Pondasi dalam Islam. Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya yang halal itu sudah jelas hukumnya, wa innal harama bayyin, dan yang haram juga sudah jelas. Maksudnya apa? Semua hukum-hukum yang ada di dunia ini yang berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas mana yang halal, mana yang haram, semua yang sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang halal seperti apa, yang haram seperti apa, itu semuanya sudah diterangkan, sampun dijelentrehke oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kurang lebih 23 tahun Rasulullah berdakwah kepada umatnya. Jadi tidak ada satupun yang belum dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada nopo? Yang ada mungkin kitanya yang belum tahu. Karena dikatakan ketika kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita itu ibarat nopo? Ibarat sebuah jarum dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat. Yang tersisa di jarum niku adalah ilmu yang sudah kita dapat. Padahal pengibaratan seperti ini bagi orang yang sudah berilmu luar biasa. Kalau mungkin kita yang seperti ini itu ibaratnya jarum niku dereng mlebet lautan sama sekali. Dan ilmu Allah itu masih luas lagi, seluas lautan. Bahkan di ayat dikatakan kalau didatangkan lagi 7 lautan untuk dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, ini kita saya kira. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Ini dagangan halal ngoten niki, berdagang secara haram seperti ini, ya. Ini amalan itu boleh dilakukan, ini amalan tidak boleh dilakukan, itu semuanya sudah jelas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat yang melanjutkan estafet dakwah Rasulullah SAW.
semuanya sudah jelas. Wa bainahuma umur mustabihat, tapi ada perkara yang di antara halal dan haram niku disebut dengan perkara mustabihat, syubhat. Nggih, syubhat niku abu-abu. Nggih. Wa bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu. Nggih. Tapi pada dasarnya semua sudah dijelaskan. Mungkin kitanya yang belum tahu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Rasulullah, tidak banyak orang yang tahu. Yang mengetahui siapa? Nih, para alim ulama yang sudah mempelajarinya. Nih, mungkin bagi kita contohnya pun hukum. Nih, hukum memakan apa? Tape yang sudah beralkohol, sudah memabukkan. Hukumnya pripun? Mungkin bagi kita masih tape kok. Cek enak. Mungkin bagi kita kayaknya masih boleh. Tapi bagi para ulama mungkin sudah jelas hukumnya, ketika sudah menjadi suatu yang memabukkan maka menjadi haram. Contohnya pun seperti itu. Atau contoh lain, seperti hukumnya dahar daging biawak, biawak ini kok. Pripun hukumnya? Mungkin bagi kita biawak itu hewannya hidup di air. Karena pada dasarnya semua yang hidup di air boleh dimakan. Tapi akan berbeda kondisinya. Ternyata setelah ditelusuri, biawak ini dadah cakar. Yang itu salah satu menyebabkan dia tidak boleh dimakan, karena yang setiap yang memiliki cakar niku mboten asal dimakan. Ya. Ini mungkin bagi kita masih subhat, masih tidak jelas iki hukumnya pripun. Tapi bagi para ulama sudah jelas. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu. Yang tahu itu sedikit, ya, ini para ulama, orang yang belajar. Terlebih lagi dalam hal jual beli yang paling sering terjadi syubhat. Terlihat seperti halal, ternyata setelah ditelusuri lagi bermasalah. Itu banyak sekali, ya. Kata Rasulullah SAW, "Faman ittaqa syubhat istabra li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang berusaha menjauhi suatu yang syubhat tadi, dia maka akan membebaskan agamanya dan juga membebaskan kehormatannya. Maka ada seorang ulama mengatakan, ketika beliau ditanya, kenapa ini ulama niki seorang ahli fikih, pintar masalah fikih, dan dia juga luar biasa dalam masalah ibadahnya. Ditanya, wahai imam, kenapa kamu tidak membuat sebuah kitab tentang mana yang perkara-perkara yang menjelaskan perkara yang syubhat, menjelaskan perkara yang halal lebih jelas lagi. Kemudian kenapa engkau tidak membuat sebuah buku yang membahas tentang keimanan? Ditanya seperti itu. Kemudian kata imam tersebut, saya sudah membuatnya, yakni membuat sebuah kitab tentang jual beli. Maksudnya apa? Orang yang mau jual beli itu harus didasari dengan keimanan. Nek mboten didasari dengan keimanan, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Maka imam tersebut, saya sudah membuat kitab kok, tapi permasalahan tentang jual beli. Yang bisa mempraktekkan jual beli dengan sesuai dengan contohnya Rasulullah, maka dia adalah orang yang beriman. Enggak, barang siapa menjauhi yang barang-barang yang syubhat, maka dia telah memerdekakan dirinya, menjauhkan dirinya, kehormatannya, dan juga agamanya, agar tidak terkena fitnah. Ini penting sekali. Kita berusaha menjauhi yang syubhat, yang masih tidak jelas hukumnya tinggalkan mawon. Yang masih tidak jelas hukumnya tinggalkan sebisa mungkin. Karena Rasulullah sudah memberikan ultimatum di hadis selanjutannya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang sudah masuk ke dalam ranah syubhat tersebut yang masih abu-abu, waqa'a fil haram, kemungkinan besar akan masuk ke dalam suatu yang haram. Jarang-jarang ada orang yang masuk ke dalam syubhat
kemudian semakin jauh jarang sekali. Kebanyakan orang yang sudah masuk dalam syubhat lama-lama akan merambah kepada sesuatu yang haram. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'iyar ahwal hima yushiku ayyar ta'fi. Niki Rasulullah memberikan sebuah contoh. Ya, Rasulullah memberikan sebuah contoh. Apa yang dimaksud dengan syubhat tadi, sehingga kalau kita mendekati itu nanti lama-lama akan masuk dalam sesuatu yang haram. Ya. Karra'i, seperti seorang penggembala. Yar'a hawlal hima, dia menggembala di sekitar hima. Hima niku batas. Ya. Biasanya kalau di orang yang memiliki peternakan yang besar, dia pasti akan membatasi lahannya, ya, dipagar, ya, karena mungkin sampingnya sudah lahan petani, ya, enten jagung, enten padi dan semacamnya, maka dibatasi, ya, diberikan suatu batas agar si peternaknya ini hewannya tidak masuk dalam pertanian memakan tanaman. Karena iyar ahawlal hima yushiku ayar ta'fih, dikhawatirkan lama kelamaan kalau si hewan ternaknya niki semakin dekat ke perbatasan niku pagernya, lama kelamaan si hewan ternaknya niki akan masuk dalam lahan pertanian dan memakan makanannya, padahal sudah dibatasi. Rasulullah melanjutkan, ala wa inna likulli malikin hima, sungguh semua raja itu memiliki batasannya. Semua pemimpin, semua yang memiliki kekuasaan itu pasti memiliki batasan. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah batasan Allah itu hal-hal yang Allah haramkan, Allah larang. Maka ada larangan, contohnya pun zina itu haram, niki keharaman. Maka suatu yang syubhat kita tidak boleh mendekatinya dengan masuk ke dalam syubhat. Contohnya pun apa? Pacaran jelas haram, ataupun yang mendekati kepada pacaran, inbok-inbokan lawan jenis niku mboten angsal, napa meleh tatap-tatapan. Nah, niki syubhat, nanti lama-lama bisa masuk ke dalam haram, ke dalam zina. Nah, ini batasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita langgar. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah, sungguh di dalam tubuh seorang itu ada sebuah mudghah. Napa nih mudghah? Sudah kemarin kita bahas, segumpal darah. Wa idza shalahat shalahal jasadu kulluh, apabila darah niki segumpal niki baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya, tubuhnya. Wa idza shalahat shalahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh, dan apabila rusak niki hati niki, maka rusaklah seluruh tubuh. Karena niki hati niki akan dicerminkan dengan tubuh kita. Ala wahiyal qalb, ya, segumpal darah niki disebut sebagai al-qalb, hati. Kalau hatinya beres, seluruh amalan juga beres. Kalau hatinya bermasalah, juga akan semuanya bermasalah. Maka saya pernah mendengarkan suatu pembahasan yang dibahas oleh seorang dokter dari Surabaya, namanya Dr. Agus. Beliau seorang dokter, tapi beliau selalu menghubungkan kedokteran dengan ayat dan hadis, luar biasa. Kata beliau, intinya segala permasalahan penyakit yang ada di medis itu bermula daripada hati yang tidak baik. Suka marah niku penyakit pertama. Wong enten stroke suka karena didasari karena suka marah. Kata beliau. Maka harus memperbaiki hatinya, harus menjadi seorang wal afina 'anil nas, suka memaafkan. Itu kata dokter tersebut. Dari hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang pertama, bahasanya kita harus beriman kepada Allah dan Rasul. Cara berimannya seperti apa? Yang halal dan haram itu sudah jelas, sudah nampak semua. Tinggal kita
imani bahwasanya ini halal, ini haram. Tidak perlu cari yang lainnya. Wah ini halal, wah kayaknya kok bisa geser sedikit. Nah ini tidak boleh ngoten itu. Ini haram ya sudah. Kalau haram adalah harus dijauhi, jangan didekati sedikit pun. Kemudian yang syubhat, yang syubhat itu harus dijauhi, karena semakin kita mendekati syubhat akan semakin kita mendekati sesuatu yang haram. Kemudian faedah kedua yang dari hadis ini adalah kita dituntut untuk senantiasa mencari ilmu. Karena dikatakan di sini la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang syubhat niki masih banyak orang yang tidak tahu. Karena masih banyak orang yang belum mau belajar. Kemudian yang ketiga adalah ini harus kembali kepada hati kita tadi. Sebuah kebaikan, amalan yang baik itu berasal dari hati yang baik. Karena kata Ibnu Qayyim, hati itu ada 3, qalbun salim, qalbun marid, sama qalbun mayyit. Hati yang hidup, yang sehat, itu hatinya orang mukmin sing ibadahe tenanan, kalih Gusti Allah niku nyembah luar biasa. Semua yang datang dari Rasulullah ketika sahih niku saking Rasulullah maka diamalkan. Kemudian yang kedua adalah hati yang marid, sakit. Niki hati yang masih bisa diobati. Namanya sakit masih bisa diobati, masih bisa diluruskan. Cuma dia terpapar dengan virus-virus kemaksiatan sehingga hatinya sakit, tapi masih bisa diobati. Ketika dia mungkin sering ngaji, sering mendengarkan kajian, hatinya akan sembuh dan menjadi hati yang sehat. Nah, yang ketiga niki qalbun mayyit, hatinya sudah mati. Wal iyadu billah, hati yang mati yang sudah akan sangat sulit sekali diperbaiki. Hidayah niku pun sulit masuk. Saking pekatnya hati dengan banyaknya dosa. Semakin orang banyak mengamalkan dosa, hatinya semakin gelap, semakin tertutup, cahaya hidayah sulit masuk. Makanya jangan meremehkan hal-hal dosa-dosa yang kecil. Mung ngapusi anak kecil, nah ini ngapusi, mboten asal. Jangan biasakan untuk bohongin anak kecil. Wah, yuk ikut bapak nanti tak belikan es krim, bar niku mboten dibelikan. Nah ini ngapusi, mboten asal ngoten niki. Rasulullah itu tidak pernah yang namanya meskipun kepada anak kecil berdusta. Ini salah satu yang kecil, karena kita harus menghindari dosa-dosa kecil agar kita terhindar dari dosa yang besar. Karena kita di jalan pun ketika naik motor, naik mobil, kita pasti akan menghindari dosa yang menghindari batu besar. Batu besar tengah jalan mesti kita hindari. Tapi kalau batu kecil terlihat tidak terlihat, tapi ketika sudah kita lewati pas dibelok nih kok dan blosor mesti karena tidak kelihatan. Maka kita harus hati-hati dengan dosa-dosa yang kecil. Yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.